Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniarti Prihartini, mahasiswa semester 6 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester ilmu penyakit tropis. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit malaria dan demam berdarah dengue atau biasa dikenal DBD. Tapi, tunggu dulu, sebelum kita membahas, mari kita kenali terlebih dahulu jenis nyamuknya. Ada dua jenis nyamuk, yaitu nyamuk Anopheles dan nyamuk Aedes aegypti. Yang pertama adalah nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles ini merupakan penyebab malaria, sedangkan yang kedua, nyamuk Aedes aegypti, yaitu merupakan penyebab DBD atau demam berdarah dengue. Malaria merupakan penyakit akibat infeksi parasit Plasmodium yang menyerang sel darah merah yang ditularkan melalui perantara nyamuk Anopheles betina. Saat Anopheles menggigit seseorang yang telah terinfeksi Plasmodium, maka nyamuk tersebut akan membawa parasit ke tubuhnya sendiri. Kemudian, ketika nyamuk tersebut menggigit orang baru, maka nyamuk akan menularkan parasit ke dalam darah orang tersebut. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis malaria. Ada 4 jenis malaria. Yang pertama, malaria tertiana. Malaria ini disebabkan oleh Plasmodium vivax. Yang kedua, malaria quartana, yaitu malaria yang disebabkan oleh Plasmodium malariae. Yang ketiga, malaria ovale. Ini disebabkan oleh Plasmodium ovale. Dan yang terakhir adalah malaria tropika. Malaria ini disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Selanjutnya, ciri-ciri nyamuk Anopheles. Selanjutnya kita masuk ke masa inkubasi. Seperti yang kita ketahui, masa inkubasi adalah waktu yang diperlukan virus atau parasit untuk menginfeksi tubuh sampai menimbulkan gejala. Malaria memiliki masa inkubasi 7-18 hari sampai gejalanya muncul. Lamanya masa inkubasi ini tergantung jenis parasit atau virus yang menginfeksi. Bahkan ada kasus malaria yang gejalanya baru muncul setahun setelah terinfeksi. Selanjutnya, tanda-tanda penyakit malaria. Yang pertama, badan terasa dingin serta sering merasakan sakit kepala. Menggigil selama 15 menit bahkan sampai 1 jam. Kulit menjadi kemerahan, nyeri otot dan sendi, muntah-muntah atau mual, dehidrasi, serta tekanan darah menurun tiba-tiba. Yang terakhir adalah pencegahan penyakit malaria. Pencegahan yang dapat kita lakukan dengan cara menghindari gigitan nyamuk, dengan cara menggunakan kelambu pada saat tidur. Yang kedua itu menghindari berpergian pada malam hari karena nyamuk Anopheles ini aktif pada malam hari. Jika ingin keluar pada malam hari, sebaiknya menggunakan pelindung seperti memakai baju panjang dan celana panjang. Menjaga kebersihan lingkungan agar bersih sehingga tidak ada tempat perkembangbiakan nyamuk yang merupakan vektor dari penyakit malaria ini. PSN atau pemberantas sarang nyamuk. Jika akan berpergian ke daerah yang terjadi kasus malaria, sebaiknya meminta obat anti malaria kepada dokter untuk mencegah penularan. Selanjutnya kita masuk ke penyakit yang kedua, yaitu demam berdarah dengue atau DBD. Demam berdarah dengue atau sering dikenal DBD merupakan salah satu penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah. Penyakit ini merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang dapat menimbulkan kekhawatiran karena perjalanan penyakitnya ini sangat cepat dan dia dapat menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat. Penyebab DBD sendiri ini disebabkan oleh virus dengue yang ditimbulkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua nyamuk ini dapat menggigit di pagi hari dan sore hari menjelang petang. Penularan terjadi ketika saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus ini akan menyebar.
Hal ini dikarenakan nyamuk sangat berperan penting sebagai medium atau karir dari virus dengue tersebut. Virus demam berdarah ditularkan melalui gigitan nyamuk betina yang sudah terinfeksi, terutama Aedes aegypti. Setelah masa tunas atau inkubasi selama 3-15 hari ini, orang tersebut akan mengalami penyakit dalam beberapa bentuk, seperti yang pertama, bentuk abortif. Di sini, penderita tidak merasakan satu gejala pun. Yang kedua, dengue klasik. Di sini, penderita mengalami demam tinggi selama 4-17 hari, nyeri-nyeri pada tulang, diikuti dengan munculnya bintik-bintik atau bercak-bercak kemerahan di bawah kulit. Yang ketiga adalah dengue hemoragik. Di sini gejalanya hampir sama dengan dengue klasik, tetapi ditambah dengan mimisan atau pendarahan dari hidung. Dan yang terakhir adalah dengue shock syndrome. Pada bentuk ini, dia sering berujung kepada kematian. Pengobatan DBD dapat kita lakukan dengan meminum banyak cairan serta beristirahat yang cukup. Sedangkan pencegah yang dapat kita lakukan yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah kita. Yang kedua, menggunakan obat nyamuk, baik itu semprot, bakar, elektrik, dan lotion apabila kita keluar atau di dalam lingkungan rumah. Yang ketiga itu kita harus memasang kasa nyamuk di setiap jendela atau ventilasi udara agar nyamuk tidak bisa masuk ke dalam rumah. Yang keempat, menggunakan pakaian lengan panjang dan celana panjang jika sedang beraktivitas di luar rumah. Yang kelima, tidak menggantung pakaian di kamar karena itu dapat membuat tempat persembunyian bagi nyamuk. Dan yang terakhir, kita harus mendapatkan vaksin demam berdarah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan sampai jumpa di lain waktu.